Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung di Radio WLC dan bersama saya di sini ada Mario Nugraha sebagai pembawa acara. Dan juga kembali bersama saya Doni Alexander. Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami hari ini ya Mario ya. Iya benar sekali Doni. Dan saya mau cerita nih Doni ya soal kebiasaan lucu istri saya nih ya. Oh, ya? Jadi dia suka sekali dikirimi surat. Saya pikir itu tidak terlalu lucu. Justru bagus jika dia dikirimin sesuatu kan Mario. Kecuali dikirimin surat tagihan. Iya. Dan bahkan dia tidak peduli jika itu berbentuk email Doni. Nah dia hanya peduli jika berbentuk kertas atau surat-surat pendek. Karena itu saya selalu berusaha menuliskan beberapa surat untuknya. Saya akan tuliskan catatan di kertas lalu saya simpan di tempat yang bisa dia temukan. Setiap kali saya harus pergi, saya selalu mencoba mengiriminya kartu atau surat. Lewat SMS, dia tidak peduli dengan SMS. Dia tidak mau dikirimi SMS dan dia maunya dikirimi pesan yang dia sebut surat asli. Kalau saya kirimi SMS, itu tidak dianggapnya sebagai surat, Doni. Ya itu kebalikannya dengan saya loh Mario. SMS lebih cepat, lebih efisien daripada surat. Tulisan tangan kadang susah untuk dibaca, ya kan? Iya benar. Ya, sekalipun jika diketik. Nah surat itu tetap terasa jadi beban karena harus dibalas dengan sopan. Ya, saya setuju dengan Doni ya. Nah, Doni tahu nggak? Suatu hari istri saya membuka-buka kotak surat peninggalan neneknya. Waktu itu istri saya terlalu sedih untuk membacanya. Jadi dia hanya menyimpannya sampai dia merasa cukup kuat untuk membacanya. Adakah yang menarik dari kotak itu Mario? Oh iya, ada. Ya, di sini ada satu bundel surat kakek buyutnya semasa Perang Dunia II yang lalu ya. Ada beberapa clipping surat kabar yang pudar Doni. Bahkan ada juga beberapa surat keluarga yang benar-benar sudah tua dari tahun 1800-an. Wow, saya jamin pasti isinya menarik tuh. Betul. Ada satu yang sangat lucu sekali Doni. Rupanya ada beberapa keluarganya yang merantau untuk mencari peruntungan dan kemudian dia menulis surat untuk orang tuanya. Ia menulis beberapa komentar mengenai keraguannya apakah nanti dia akan bertemu kembali lagi dengan keluarganya atau tidak. Di situ dia menulisnya dengan istilah satu kakinya sudah di kuburan. Serius? Iya, serius. Dia menulisnya seperti itu? Iya, benar. Dan saya tidak bercanda, Doni ya. Okay. Masalahnya nih adalah kita tidak tahu siapa orang ini. Jadi kita tidak tahu apa dia bercanda atau serius. Nah, tapi ini membawa saya pada kesimpulan bahwa surat bisa menyampaikan banyak informasi, Doni. Karena kita tidak dapat mendengar intonasi suara pada surat. Kita hanya akan mendapatkan makna umum dari kata-kata tersebut. Dan ketika kita tahu penulisnya, itu akan cukup kita pahami, Doni. Kita akan tahu dengan mengenali karakternya. Apakah dia sedang bercanda atau apakah dia sedang serius. Jadi hari ini para pendengar, saya ingin mendiskusikan mengenai surat kepada gereja-gereja di dalam kitab Wahyu. Khususnya nih ya, surat kepada gereja Philadelphia dan gereja Laodikia. Baik, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, nubuatan itu adalah hadiah dari Yahwa untuk generasi terakhir. Nah, nubuatan mengandung banyak informasi mengenai peristiwa-peristiwa penting. Hal-hal yang harus kita ketahui agar kita dapat berdiri teguh melalui hari-hari terakhir. Nah, surat-surat kepada gereja-gereja agak berbeda. Surat-surat itu berisi nubuatan, tapi surat-surat tersebut juga mengandung pesan pribadi kepada masing-masing orang yang percaya. Nah, itulah yang saya ingin dengar hari ini, Doni. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin memberikan penjelasan singkat untuk para pendengar yang baru bergabung. Doni baru saja menyebut nama Yahwa. Jika Anda baru pertama kali bergabung di saluran kami, ketahuilah para pendengar bahwa Anda akan sering mendengar nama tersebut. Di WLC, kami lebih senang menggunakan nama pribadi Tuhan yakni Yah atau Yahwa. Gelar Tuhan bisa merujuk kepada Tuhan mana saja. Jadi, kita lebih memilih menggunakan nama yang lebih tepat, yaitu nama pribadinya sendiri. Dan nama sang anak juga sangat mirip dengan nama Bapa, yakni Yahusua.
Nah, baik para pendengar, kembali ke surat untuk gereja-gereja. Mengapa Anda mengatakan surat-surat bersifat nubuatan dan juga sekaligus mengandung pesan pribadi kepada setiap orang yang percaya, Doni? Ya, pesan-pesan untuk 7 gereja yang ada di dalam kitab Wahyu 2 dan 3 ya. adalah surat yang ditujukan untuk gereja yang memang ada ketika Yohanes menulis kitab Wahyu. Surat-surat tersebut adalah pesan dari Yahwa kepada orang yang percaya di masing-masing gereja. Baik. Dan setiap gereja memiliki karakter unik yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan masing-masing gereja itu. Oke. Surat-surat tersebut juga merupakan nubuatan. Karakter setiap gereja merupakan cerminan dari gereja dalam waktu yang berbeda dalam sejarah. Oke, saya pernah dengar gereja-gereja tersebut juga merupakan gambaran kehidupan rohani setiap orang, Doni. Wah, Anda selangkah lebih maju dari saya kali ini, Mario. Ya, itu Anda benar. Oke, terima kasih atas pengakuannya. Ya, karakter setiap gereja merupakan cerminan dari gereja dalam waktu yang berbeda dalam sejarah. Oke. Dan gereja-gereja tersebut juga mencerminkan pertumbuhan kehidupan rohani setiap orang. Ya, benar Doni ya. Selalu ada pelajaran yang bisa dipelajari dari orang-orang yang mempunyai penglihatan rohani, Doni. Tepat. Dari 7 surat kepada gereja Philadelphia, gereja ke-6, dan surat kepada gereja Laodikia sebagai gereja ke-7 adalah yang paling penting untuk umat Kristen hari ini. Karena keduanya secara spesifik merujuk kepada generasi sekarang. Oke. Dan juga ada hal yang janggal sebab gereja Philadelphia sama sekali tidak mendapatkan kritikan atau peringatan, yang ada hanyalah puji-pujian. Sebaliknya gereja Laodikia justru tidak pernah menerima pujian sama sekali, Mario. Oke. Keadaan rohaninya sangat tercela, sehingga benar-benar hanya celaan yang pantas diberikan. Nah, itu pasti menjelaskan sesuatu, Doni ya. Karena Yahwa selalu penuh belas kasihan, seperti yang dikatakan Daud, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Juga kitab Yesaya dalam menubuatkan Sang Juru Selamat menulis demikian. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Jadi Yahuswa selalu berusaha untuk mendukung dan menguatkan orang lain. Ya, tapi jangan lupa ayat selanjutnya, Mario. Di situ tertulis, dengan setia dia akan menyatakan kebenaran. Baik. Dia selalu mengatakan kebenaran dengan kasih, tapi dia menyampaikan kebenaran ketika kebenaran itu diminta. Oke, Mario dan juga Anda para pendengar, mari kita bahas surat kepada gereja Philadelphia lebih dahulu. Bisa tolong bacakan untuk kita, Mario, kitab Wahyu pasal 3. Oke, baik. Di sini dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tunggu. Saya ingin menyela sejenak, boleh ya? Oke, silakan. Philadelphia berada pada posisi yang strategis. Gereja tersebut ada pada posisi yang unik untuk mengabarkan Injil dan mereka berhasil melakukannya. Oke. Gereja Philadelphia lebih baik dari semua gereja yang ada. Orang-orang di dalam gereja Philadelphia mencerminkan karakter Yahwa. Dan karena itu mereka mendapatkan upah. Philadelphia sebenarnya menerima 6 upah. Coba, Mario bacakan untuk kita. Baik. Yang pertama, karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kemudian dikatakan, barang siapa menang, dia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku. Ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, dan nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru, dan akan kutuliskan padanya namaku yang baru. Jadi karena mereka berserah diri sepenuhnya, karena mereka menghormati Yahwa dengan cara yang indah, gereja Philadelphia telah mendapatkan upah yang besar. Tapi saya secara khusus hanya akan membicarakan 2 upah yang telah mereka terima. Pertama, pemenang akan dijadikan pilar di bait suci Yahwa. Ya. Apa maksudnya nih, Doni? Jujur saja ya, ini kedengarannya aneh, Doni. Ya, itu kedengarannya aneh. Tapi Anda lihat, Philadelphia dibangun di sebuah wilayah yang sangat rawan gempa. Perhitungan yang digunakan oleh para arsitek pada zaman itu untuk membuat tempat ibadah mereka tahan gempa layak diacungi jempol. Nah, ketika mereka membangun sebuah tempat ibadah, fondasinya diletakkan di atas lantai arang yang dibungkus dengan kain wol. Ini menjadikan seluruh struktur bangunan mengambang di atas tanah seperti rakit, Mario. Oke. Potongan-potongan batu disatukan dengan penjepit logam yang bertujuan untuk memudahkan pergerakan. Wah,
Itu sangat hebat, Doni ya. Iya. Saya pernah melihat gambar pilar bangunan kuno di wilayah Aegean di negara Turki yang masih berdiri sampai hari ini. Tapi saya tidak tahu bagaimana pengerjaannya sampai bangunan itu bisa begitu kuat dan aman. Rata-rata orang tidak sanggup membangun rumah mereka dan toko usaha mereka dengan cara seperti itu. Jadi gereja pada dasarnya menjadi tempat yang paling aman di kota. Jadi, janji untuk menjadikan seseorang menjadi pilar di bait suci Yahwa sebagai upah atas kesetiaannya adalah sungguh-sungguh merupakan sebuah janji akan perlindungan dan keselamatan. Ya, betul. Janji yang indah, bukan? Mhm. Dan pilar-pilar ini sering ditulisi dengan prasasti. Dan Oke. itulah juga tepatnya yang dijanjikan kepada para pemenang. Mereka akan ditulisi dengan nama Yahwa, nama kota Yahwa Yerusalem baru, dan juga nama Yahuswa. Indah sekali, Doni. Karena mereka tetap setia, maka sekarang mereka menjadi milik Yahwa. Ya. Tapi masih ada lagi nih, Doni. Oh iya? Dikatakan bahwa pemenang akan mendapatkan nama yang baru. Bisakah Anda menjelaskan sedikit mengenai itu, Doni? Apa maksudnya? Lagi-lagi mari kita lihat sejarah. Seperti nama Philadelphia. Itu artinya kota kasih persaudaraan. Oke, Tapi nama tersebut diganti 2 kali pada abad pertama. itu aneh. Kenapa nama kotanya bisa diganti, Doni? Nah, pada tahun 17 sebelum Masehi, Baik. terjadi gempa bumi yang parah di daerah tersebut. Tiberius Kaisar mendanai usaha perbaikan. Jadi namanya diubah menjadi Neo Caesarea atau kota baru Kaisar sebagai Oke. penghargaan untuknya. Nah, perubahan nama kedua terjadi setelah bencana lainnya, Mario. Waktu itu Kaisar Vespasian yang mengirim bantuan dana. Nah, intinya adalah setiap perubahan nama terjadi untuk memberikan penghargaan dan menunjukkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan bantuan. Oke, saya bisa paham, Doni. Pemenang akan ditulisi dengan nama Yahwa karena dia telah memberikan bantuannya. Tetapi mengapa nama mereka sendiri diubah seolah-olah mereka telah memberikan bantuan? Itu tidak masuk akal. Oh, tapi mereka membantu. Mereka adalah perpanjangan tangan Yahwa dalam memberi pertolongan loh, Mario. Maksudnya? Saya tidak paham, Doni. Saya kira Anda bisa mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan agen-agen surga untuk menjadi saksi. Tapi, mengapa Anda mengatakan mereka membantu Yahwa? Oke, ada lebih dari satu definisi untuk kata saksi. Pertama, Oke. saksi itu adalah orang yang dapat melaporkan langsung tentang sesuatu yang dilihat atau dialami. Oke, kemudian arti lainnya adalah seseorang yang memberi bukti. Nah, benar. Dan akhirnya, sesuatu yang berfungsi sebagai bukti. Para pemenang adalah masuk dalam semua pengertian yang sudah kita sebutkan tadi, Mario. Ya, dan seperti yang sudah Anda katakan, mereka berbagi mengenai kebaikan Yahwa kepada orang lain berdasarkan pada apa yang sudah mereka lihat dan mereka rasakan sendiri. Dalam hal ini mereka yang memberi bukti, dan sekaligus mereka yang menjadi saksinya. Tapi lebih dari itu, perubahan hidup mereka sendiri dari orang penuh dosa menjadi para pemenang, sehingga firman Yahwa terukir dalam hati mereka, telah membuat diri mereka sendiri menjadi bukti terbesar dari kasih dan kuasa Yahwa yang tidak terbatas. Oke, mereka banyak mengasihi karena mereka telah banyak diampuni. Ya, Itulah yang Anda katakan menjadi alasan mengapa mereka mencerminkan gambaran Yahwa. ya, kamu benar, Mario. Mereka mencerminkan gambaran Yahwa sampai pada tingkat yang tidak dicapai oleh salah satu gereja lain. Oke. Dan begitulah cara mereka memberikan bantuan kepadanya. Itu sebabnya mereka diberi nama baru. Mereka sudah sangat percaya kepada Yahwa, sehingga mereka juga telah sepenuhnya berserah kepadanya. Jadi melalui mereka, Yahwa dapat menyatakan kasih dan pengampunannya serta kuasanya untuk mengubah jiwa-jiwa. Oke, jangan kemana-mana para pendengar. Selanjutnya, Doni akan menjelaskan mengenai gereja ke-7, gereja Laodikia. Dan juga alasan mengapa Anda harus meninggalkan gereja itu. Ya, saya ingin mendengar juga mengenai hal itu, Doni. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda memiliki masalah yang tidak Anda ketahui cara pemecahannya? Apakah Anda bingung dan tidak tahu harus berbuat apa? Bapa memiliki solusi untuk semua masalah Anda. Dunia sedang menuju kesudahannya. Situasi-situasi baru akan muncul dan akan meminta lebih banyak hikmat melebihi apa yang sudah Anda miliki saat ini. Jadi klaimlah janji-janji dalam kitab suci. Janji-janji itu adalah karunia Yahwa untuk Anda. Anda dapat dengan aman berharap penuh pada janji-janji itu karena itu adalah firman Yahwa. Dan firman-Nya mengandung kuasa
untuk melakukan apa yang dikatakannya. Bacalah artikel dengan judul Janji-janji yang sangat besar dan berharga di worldslastchance.com. Jadilah kuat dengan mengetahui bahwa Bapa memegang kendali. Sekali lagi, bacalah artikel dengan judul Janji-janji yang sangat besar dan berharga di worldslastchance.com. Kunjungi kami hari ini. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Dan kita kembali lagi. Hari ini kita telah berbicara mengenai surat. Lebih khususnya surat-surat Yahwa kepada 7 gereja di dalam kitab Wahyu, yang juga merupakan 7 simbol zaman di era Kristen. Juga sekaligus sebagai pesan individu bagi mereka yang percaya. Nah, para pendengar, sebelumnya Doni sudah memberitahu kita bagaimana bentuk surat kepada gereja Philadelphia. Ya, gereja Philadelphia adalah gereja kasih persaudaraan. Ya, surat mereka tidak lazim. Di dalamnya tidak mengandung peringatan, tidak ada teguran, hanya pujian atas kesetiaan. Dan itu akan mengantar kita ke surat kepada gereja Laodikia. Kondisi gereja Laodikia betul-betul kacau balau. Kebanyakan gereja mendapat penghargaan dan koreksi. Tapi gereja Laodikia hanya menerima peringatan, dan ketika Anda membaca peringatan itu, harus diakui kedengarannya cukup kejam. Oke, tunggu Doni. Saya akan bacakan supaya kita tahu apa yang sedang kita bicarakan. Nah, baik para pendengar, di sini dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Oke Doni, saya menggarisbawahi ayat yang terakhir karena Anda benar, kedengarannya memang kejam. Ya. Tetapi itu masih dikatakan dengan kasih. Mereka dalam bahaya. Yahwa menunjukkan keadaan mereka karena Yahwa mengasihi mereka. Jadi pada dasarnya mereka hanya sombong secara rohani ketika mereka sebenarnya tidak punya alasan untuk itu, Doni. Ya, tapi tidak ada kata hanya untuk hal seperti itu, Mario. Efek dari kesombongan rohani sangat merusak rohani. Dan itu sangat berbahaya. Pesan-pesan Yahwa kepada gereja Laodikia ibarat seorang ibu yang dengan merdu berteriak stop pada anaknya yang sedang berlari ke arah depan mobil yang sedang melaju kencang. Jadi itu adalah sebuah upaya terakhir untuk menyadarkan mereka, menyelamatkan mereka dari bahaya yang akan datang. Oke, Doni, saya ingat pada sebuah pelajaran di kampus, di mana kami mempelajari wilayah Levan. Ternyata Laodikia yang bersejarah ini dibangun di atas kawasan yang wilayah bagian selatannya memiliki banyak mata air panas. Dan pada wilayah utaranya, terdapat banyak sekali mata air dingin yang keduanya dialirkan ke kota. Benar-benar air panas dan dingin yang mengalir ya? Ya, tidak juga. Air dari mata air panas tidak dapat diminum, Doni. Namun setelah kedua jenis air ini dicampur dan masuk ke kota, maka jadilah air yang suam-suam kuku. Hal yang menakjubkan dari kota kuno ini adalah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Doni, kota ini benar-benar merupakan kota yang kaya. Fakta yang menunjukkan bahwa Laodikia sangat kaya dapat dilihat pada saat kejadian gempa bumi di tahun 60 sebelum Masehi yang menyebabkan kerusakan parah pada banyak kota di Asia. Pada saat itu, Laodikia satu-satunya yang menolak bantuan dana dari Roma. Karena begitu kayanya mereka. Wow, ini jelas merupakan ilustrasi yang pas untuk generasi Kristen yang hidup di akhir zaman. Melebihi generasi sebelumnya. Umat Kristen hari ini memiliki terang yang lebih banyak. Masing-masing dari gereja Protestan telah diberkati dengan lebih banyak kebenaran jika dibandingkan dengan gereja-gereja pada zaman-zaman kegelapan. Bahkan gereja Katolik Roma sendiri, meskipun dengan semua tradisi yang melekat padanya, juga sudah memiliki lebih banyak terang pada hari ini jika dibandingkan dengan masa sebelum Martin Luther. Ya, tapi itu adalah hal yang bagus, Doni.
Lalu mengapa memiliki banyak terang menjadi sesuatu yang buruk di gereja Laodikia? Ya, bertambahnya terang akan menambah kesetiaan dan kepercayaan. Tapi apakah itu selalu terjadi? Tidak. Tidak juga sih ya. Umat Kristen pada zaman sekarang dengan semua penambahan terang yang mereka dapatkan, justru sebenarnya mereka lebih tidak setia jika dibandingkan dengan mereka yang hidup pada masa Inkuisisi Spanyol. Mereka berpuas diri, mereka tahu bahwa mereka tahu lebih. Dan itu membuat mereka merasa unggul secara rohani. Mereka hanya berteori tetapi tidak ada prakteknya. Ya, benar. Mereka berfokus kepada berapa banyak yang mereka ketahui hari ini. Tetapi fakta bahwa karena mereka memiliki lebih banyak terang justru memicu rasa superioritas mereka. Anda bahkan mungkin sesekali pernah mendengar khotbah tentang peringatan kepada jemaat gereja untuk tidak menjadi suam-suam kuku. Dan orang-orang yang duduk di sana menganggukkan kepala, setuju bahwa mereka suam-suam kuku, dan dengan tindakan seperti itu mereka sudah merasa menjadi lebih baik dari orang-orang yang tidak mengakui bahwa mereka sama dengan orang-orang Laodikia. Wah, saya tidak memperhatikan itu, Doni. Saya pernah terjerumus juga. Oh ya? Pernah suatu kali saya mendengar seorang berkata, "Baik, saya tidak berpikir bahwa saya orang Laodikia. Saya merasa bagus dengan diri saya." Saya dan istri saling pandang dan merasa syok waktu itu ya. Ini persis seperti gambaran orang-orang Laodikia, Doni. Dan karena merasa lebih unggul dari orang itu, kami pun terjerumus juga. Kami hanya tidak menyadarinya saja. Dan kebutuhan rohani tersebut adalah bagian dari keadaan Laodikia. Mereka mengatakan, kita kaya dan tidak akan mengalami kekurangan. Tapi mereka tidak menyadari bahwa secara rohani mereka sangat miskin, tanpa harapan, melarat, buta, dan telanjang, dan membutuhkan segalanya. Nah, masalahnya adalah gereja Laodikia mewakili semua gereja Kristen saat ini. Tidak ada denominasi atau organisasi yang dikecualikan, karena masing-masing telah memiliki lebih banyak terang daripada generasi sebelumnya. Masing-masing bangga dengan terang yang mereka miliki, dan puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka tidak mencari tahu lebih banyak kebenaran. Mereka sudah puas. Ya, dan ada bahaya lain di sini dan saya pikir kita harus membahasnya, Doni. Ketika Anda sudah yakin bahwa Anda sudah kaya secara rohani, sehingga Anda merasa tidak memerlukan apa-apa lagi karena Anda telah mengetahui segalanya, keyakinan seperti itu akan menciptakan anggapan bahwa segala sesuatu yang belum Anda miliki secara otomatis adalah salah. Anda benar, Mario. Itu adalah poin yang luar biasa dan saya senang Anda mengungkitnya di sini. Semua kelompok Kristen hari ini adalah sama seperti gereja Laodikia karena masing-masing dari kelompok ini dalam satu area atau area lainnya telah mengingkari kebenaran dan menolak terang yang lebih baru. Ya, untungnya Sang Juru Selamat punya penawarnya. Ya. Anda ingat apa yang dia tawarkan? Emas yang telah dimurnikan dalam api? Itu adalah iman Sang Juru Selamat sendiri yang telah menang atas segalanya. Dan jubah putih? Nah, kalau itu melambangkan kebenaran Yahusua. Lalu apa lagi? Minyak untuk melumas mata? Ya, orang-orang Laodikia itu buta. Mereka tidak melihat kebutuhan mereka sendiri dan tidak melihat bahwa mereka sedang berada dalam masalah. Minyak untuk melumasi mata adalah hadiah yang sangat besar karena itu adalah simbol dari kepekaan rohani yang dibutuhkan untuk membedakan antara kebenaran dan kesalahan di hari-hari terakhir ini. Luar biasa. Jadi Yahwa memberikan semua yang kita butuhkan. Ya, itu betul. Tapi gereja Laodikia tidak mempunyai kualitas atau karakteristik sebagai jemaat yang sudah ditebus. Namun, ketika orang-orang Laodikia bertobat dari kepuasan diri dan kesombongan rohani, maka mereka akan bertransformasi menjadi bagian dari jemaat Philadelphia. Gereja yang paling tepat menggambarkan gambaran ilahi. Tindakan meninggalkan Laodikia untuk bergabung dengan Philadelphia ini membuat generasi terakhir menjadi berbeda. Tidak ada kelompok lain yang pernah terpanggil hingga ke level ini untuk membebaskan diri dari warisan rohani dan ikatan yang mengikat mereka dengan teman dan keluarga mereka. Itulah tepatnya yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 18 yang mengatakan, "Pergilah kamu, hai umatku," atau yang dalam kitab Jenewa dikatakan, "Keluarlah daripadanya, hai umatku." Ya, setiap orang dari Laodikia yang bertobat akan menjadi pribadi yang patuh. Dan dalam melakukan ini, mereka akan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh kelompok lain sebelumnya. Mereka akan benar-benar mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Bahkan sampai keluar dari gereja-gereja yang telah mereka ikuti sepanjang hidup mereka. Dan itu sangat sulit, Doni. Anda bisa lihat tidak banyak orang yang ingin melakukan hal seperti ini. Sudah merupakan tabiat manusia untuk mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari kelompok orang yang memiliki keyakinan yang sama. Ya, Anda benar. Tetapi bagi mereka yang melakukannya, upaya yang mereka dapatkan juga akan setimpal. Rasul Paulus menulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Yahwa untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi jelas, janji itu akan dipenuhi kepada semua orang yang sudah ditebus. Tetapi janji ini mencapai pemenuhan puncaknya pada para umat sisa yang meninggalkan Laodikia dan diubahkan menjadi serupa dengan gambaran ilahi, kemudian bergabung dengan gereja kasih persaudaraan gereja Philadelphia. Ya,
Dan mereka ini akan mendapatkan 6 upah juga kan? Maksud saya mereka bergabung ke dalam gereja Philadelphia. Jadi sebagai orang-orang Philadelphia, mereka juga akan mendapatkan upah-upah itu, Doni. Tidak, Mario. Oh? Ingat, kelompok ini aslinya berasal dari orang-orang Laodikia. Oke. Sekarang disinilah bagian menariknya, yang masih belum diketahui oleh sebagian besar orang. John Paulian adalah seorang profesor yang mendalami kitab Wahyu selama beberapa tahun. Dia menemukan bahwa ketujuh gereja masing-masing mendapatkan upah yang khas. Gereja Efesus, gereja pertama mendapatkan 1 upah. Gereja kedua, Smyrna, mendapatkan 2 upah. Tiatira, yang ketiga, mendapatkan 3 upah. Dan begitu seterusnya. Philadelphia, sebagaimana yang sudah kita ketahui, mendapatkan 6 upah. Tidak sejelas yang dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam gramatika Yunani, hal ini terlihat dengan sangat jelas. Tapi dengan melihat kitab Wahyu pasal 3, saya tidak melihat ada 7 upah atas gereja Laodikia. Benar, itulah yang menarik, Mario. Tapi mereka mendapatkan 7 upah itu. 6-nya akan mereka dapatkan ketika bergabung dengan gereja Philadelphia, yaitu 6 upah yang diberikan pada Philadelphia. Tetapi bagi mereka yang sudah bertobat akan ada 1 lagi upah, dan itu melampaui semua yang sudah ada. Baik, coba bacakan ayat 21. Oke. Wahyu 3 ayat 21 berbunyi demikian. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Luar biasa, Doni. Nah, betul kan? Iya, betul. Duduk bersama dengan Yahusua di atas tahtanya. Itulah yang ditawarkan di ayat ini, Mario. Oke. Nah, sekarang hal ini tidak boleh diterjemahkan secara harfiah. Ini bukan kursi yang megah yang kita semua nanti akan duduki. Di sini kita berbicara mengenai status. Status kepemilikan tahta. Kita berbagi status tersebut dengan sang anak tunggal Yahwa. Iya. Jika Anda mendapatkan status itu, Anda memiliki semuanya. Apalagi yang Anda butuhkan selain itu? Ya, mereka ini sama dengan perumpamaan tentang seorang pekerja yang menerima upah yang sama dengan para pekerja yang sudah bekerja selama 11 jam. Padahal, dia baru bekerja selama 1 jam. Sangat jauh jika dibandingkan dengan mereka yang sudah bekerja dari sejak pagi. Lihat apa yang dikatakan Yahusua. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Banyak yang dipanggil tetapi hanya sedikit yang terpilih. Jadi dalam artian tertentu, generasi terakhir lebih menghargai Yahwa daripada generasi manapun sebelumnya. Alasannya sederhana nih, Doni. Karena mereka adalah generasi terakhir. Generasi yang terjauh dari Adam. Mereka sudah mewarisi akumulasi kecenderungan melakukan kesalahan selama 6.000 tahun. Dan dengan kepercayaan pada Juru Selamat dan dengan penuh kepasrahan, mereka adalah para pemenang. Perubahan kekuatan Yahwa, penebusan kasih yang ditunjukkan dalam kehidupan mereka, melebihi generasi sebelumnya. Ya, dan itulah mengapa mereka menjadi saksi-saksi Yahwa. Sebagai generasi terakhir, orang-orang Laodikia telah mendapatkan kumpulan kebenaran selama 6.000 tahun terakhir. Tapi hal itu hanya menjadikan mereka sombong secara rohani. Tidak seperti generasi sebelumnya. Ya, bisa dibilang tidak ada harapan dalam kasus mereka. Tetapi bersama Yahusua akan selalu ada harapan. Dengan kuasanya, kebesarannya, dan kasihnya, mereka yang mau bertobat masih akan mendapatkan lebih banyak terang, yang akan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang mereka sedang lakukan dalam ketidaktahuan. Para pemenang dari Laodikia merendahkan diri mereka, bertobat, dan dalam pertobatannya mereka membungkam tuduhan setan yang dibuat untuk melawan aturan Yahwa, hal yang tidak satupun dari generasi sebelumnya mampu lakukan. Nah, di dalam kekekalan dari tata sorga, mereka akan mengungkapkan dan menyatakan kuasa dari kasih yang telah menebus kita. Sebagai tambahan atas 6 upah yang diberikan kepada gereja Philadelphia, mereka akan mendapatkan status kepemilikan tahta bersama dengan Yahusua. Dan semua itu karena, sebagai yang terakhir, yang terburuk dari yang terburuk, mereka lah yang paling menghargai Yahwa. Meskipun dengan segala kelemahannya, kebutaannya, dan kerusakan moral yang mereka warisi. Mereka beralih ke Sang Juru Selamat dan menaruh kepercayaan atasnya. Dan membiarkannya mengukir hukum Yahwa di hati mereka. Ya, ini adalah pesan yang menggembirakan, Doni. Tetapi juga sangat serius. Melebihi orang lain, orang-orang Laodikia akan mengerti kedalaman dari penebusan kasih yang menarik mereka. Ini adalah sebuah demonstrasi luar biasa dari sebuah kasih dan kuasa ilahi, di mana generasi terakhir yang telah tenggelam di dalam dosa dibangkitkan untuk duduk di atas tahta alam semesta bersama Sang Juru Selamat. Ya, dan ini adalah masa depan yang ditawarkan kepada kita semua. Sekarang kita tidak akan dapat melihat kondisi kita yang sebenarnya karena sebagai seorang Laodikia kita buta akan hal itu. Namun sekarang terimalah firman-Nya. Dia tidak pernah berdusta. Terimalah dengan iman. Kemudian dengan iman ulurkan tangan Anda untuk menggapai tangan kasih-Nya. Sukacita, kebahagiaan, dan kehormatan yang abadi dan tak terhingga menunggu semua orang yang mau dengan rendah hati menerima kondisi rohani mereka yang sebenarnya, bertobat, dan bergabung dengan Philadelphia, Gereja Kasih Persaudaraan.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Salah satu pengalaman tersulit yang pernah dialami seseorang adalah kehilangan orang yang dikasihi karena kematian. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan rasa kehilangan, rasa bersalah, rasa sakit, dan penyesalan. Dalam kondisi ini yang dirasakan hanyalah kesepian. Lebih jauh ada masalah lain saat mengalami kedukaan yang dirasakan oleh banyak orang. Ada yang bingung karena tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Ada pula yang khawatir karena merasa bahwa orang yang mereka cintai yang sudah meninggal sedang melayang-layang di dekat mereka dan sedang menonton semua yang mereka lakukan. Namun, Yahwa tidak meninggalkan kita dalam ketidaktahuan tentang apa yang terjadi pada saat kematian, dan kebenaran itu sangat menghibur. Jika Anda tertarik untuk mempelajari apa yang Alkitab ajarkan tentang kematian, tontonlah video dengan judul Beristirahat dalam Damai di worldslastchance.com atau cari videonya di channel WLC di YouTube. Sekali lagi, nontonlah video dengan judul Beristirahat dalam Damai di worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Oke, selamat bergabung kembali dan sekarang kita sudah ada di segmen kotak surat harian kita. Nah, kita telah berbicara mengenai surat-surat hari ini, Doni. Dan saya suka membaca email dan surat yang datang dari para pendengar dari seluruh dunia. Ya, dan itu membuat kita merasa saling terhubung, ya kan? Iya, benar. Dan surat-surat tersebut membuat saya ikut berpikir juga. Baiklah, pesan pertama kita hari ini dikirim melalui website. Datang dari Dinesa. Maaf, saya tidak tahu bagaimana mengucapkan nama terakhirnya ya. Maaf. Jadi ini dari Dinesa di Singapura. Dia mengatakan, "Halo WLC, saya mendengar banyak perbedaan pendapat dari berbagai macam kelompok Kristen mengenai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Alkitab. Bisakah Anda memberikan ringkasan mengenai itu?" Ya, terima kasih atas pesannya Dinesa. Saya senang Anda menanyakan ini karena Anda benar. Isu itu dapat membingungkan, khususnya karena ada banyak informasi yang tidak benar mengenai Perjanjian Lama. Ya, sebelum kita lanjut Doni, saya ingin mengklarifikasi apa sebenarnya perjanjian itu. Jadi perjanjian lebih seperti kata lama yang jarang kita gunakan. Perjanjian adalah kesepakatan yang mengikat, kontrak legal antara dua kelompok. Ya, itu penjelasan yang bagus Mario. Terima kasih. Sama-sama. Alkitab berbicara mengenai sejumlah perjanjian. Anda pernah mendengar perjanjian antara Boas dan kerabat dekat dari Ruth. Dan Anda mungkin juga telah membaca perjanjian lain atau kesepakatan lain. Tapi Mario, perjanjian yang dimaksud oleh Dinesa adalah sesuatu yang berbeda. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara Yahwa dengan setiap jiwa manusia secara pribadi. Apa tepatnya perjanjian itu, Doni? Nah, perjanjian ini ada hubungannya dengan penebusan kita. Dan ya, perjanjian tersebut adalah perjanjian yang mengikat secara hukum. Dan disitulah letak kontroversi dan kesalahpahaman yang muncul. Maksudnya? Baik, mari baca yang ada di dalam kitab Keluaran pasal 19. Silakan dibacakan di ayat 5 dan 6 untuk kita. Oke, Yahwa mengatakan, "Jadi sekarang,
Jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah pemilik seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, inilah yang disebut perjanjian atau kesepakatan itu. Yahwa mengatakan, jika kamu melakukan ini maka kamu akan mendapatkan itu sebagai balasannya. Patuhi, maka kamu akan sejahtera. Langgar dan terimalah konsekuensinya. Ini juga berlaku dengan perihal keselamatan. Taatlah, maka kamu akan hidup. Dan langgarlah, maka kamu akan mati. Jadi itu adalah perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru, Doni? Ya, sebenarnya sama saja dengan perjanjian baru. Aturan penyelamatan tidak pernah berubah. Patuhi, maka Anda hidup. Langgar, maka Anda akan mati. Perbedaannya adalah pada bagaimana orang mematuhi itu, dan disinilah perjanjian pertama. Perjanjian lama itu gagal. Yahwa menyampaikan persyaratannya, sebagai balasannya orang Israel akan diberkati melebihi bangsa manapun di dunia. Sekarang ingat, mereka adalah para budak yang baru dibebaskan beberapa bulan sebelumnya. Jadi penawaran ini nampaknya seperti kesepakatan yang benar-benar bagus bagi mereka. Karena itu akan membuat mereka berkuasa atas semua bangsa lain. Apakah Anda ingat jawaban mereka? Oh ya, mereka sangat bersemangat, Doni. Semua yang difirmankan Yahwa akan kami lakukan. Benar. Sekarang, Yahwa tahu bahwa karena kita telah jatuh di dalam dosa, maka dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin bisa dengan sempurna hidup sesuai dengan hukum ilahi. Jadi tidak ada dalam rencana Yahwa untuk menjadikan hukumnya ini, yang mana perlu diingat, adalah transkrip dari karakternya sendiri, untuk menjadi beban bagi orang-orang yang berjuang untuk mematuhinya dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi begitulah yang terjadi kan, Doni? Tetapi itu karena orang-orang itu sendiri yang berpandangan seperti itu, Mario. Ingat, mereka berkata, semua yang dikatakan Yahwa akan kami lakukan. Jadi Anda lihat, mereka sendiri yang memaksakan itu. Mereka sendiri yang menjadikan hukum itu sebagai rutinitas. Sehingga akhirnya itu menjadi beban bagi mereka pada saat mereka sadar bahwa mereka tidak sanggup memelihara hukum itu. Ya, mereka tidak menyadari apa yang diketahui Daud yang disebutkan di dalam kitab Mazmur pasal 119, di mana Daud berkata, Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Ya, betul. Dan seperti yang kita semua ketahui, mereka gagal total. Tapi disinilah orang-orang sering bingung atas pemahaman mereka terhadap kedua perjanjian tersebut. Perjanjian itu gagal bukan karena ada yang salah dengan persyaratannya, tetapi karena manusialah yang tidak mau mengandalkan bantuan Yahwa untuk memelihara hukum-hukum Yahwa. Mereka ingin mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Itu masalahnya. Tetapi Anda pasti menemui beberapa orang yang mengajarkan bahwa perjanjian lama adalah 10 perintah, ya kan? Itu tidak benar. Tentu saja. 10 perintah itu adalah dasar dari perjanjian lama, karena kepatuhan pada hukum ilahi selalu menjadi syarat untuk mendapatkan kehidupan kekal. Namun, hukum 10 perintah bukanlah perjanjian lama itu sendiri. Nah, saya mulai bingung di sini, Doni. 10 perintah sebenarnya bukanlah perjanjian lama, kan? Ya, bukan. Perjanjian lama sama halnya dengan perjanjian baru. Hanyalah perjanjian antara Yahwa dan umatnya. Hanya itu. Patuhi, maka Anda akan hidup. Langgar, maka Anda mati. Perbedaan besarnya adalah pada kekuatan mana yang kamu sering patuhi. Orang-orang Israel ingin patuh berdasarkan pada kekuatan atas keinginan mereka sendiri, dengan kebulatan tekad mereka sendiri. Dan itulah usaha yang selalu berujung kepada kegagalan. Ya, betul. Kita telah mewarisi sifat yang membuat kita senantiasa terjerumus dosa. Dan di dalam diri kita, tidak akan mungkin kita mematuhi semua hukum Yahwa dengan sempurna. Jadi perjanjian baru adalah... Nah, perjanjian baru ini masih berbicara tentang ketaatan pada hukum Yahwa. Tapi kali ini dilakukan dengan iman dalam darah dan jasa Sang Juru Selamat. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam kitab Roma pasal 3, di mana dia berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa. Dan inilah mengapa pada kitab Ibrani pasal 4 dijelaskan, Yahuswa telah dicobai sama seperti kita, tetapi tidak berdosa. Jadi itu bukan hanya sekedar rutinitas saja. Pada perjanjian baru, tetap dibutuhkan kepatuhan, tapi kali ini, kepatuhan dilakukan melalui iman kepada Yahuswa. Ya, tepat sekali Mario. Faktanya, kepatuhan melalui iman kepada Yahuswa adalah satu-satunya jalan untuk patuh. Coba kamu baca dalam kitab Ibrani pasal 9 dimulai dari ayat 8. Nah, saya suka bagian ini Mario. Ayat itu menjelaskan perbedaan kedua perjanjian ini dengan begitu jelas. Baik, di sini dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Yahwa. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Yahwa. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahwa. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Eloah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahwa,
Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena dia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Dia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Nah, di perjanjian baru, Yahuswa telah memenuhi hukum tersebut untuk kita, jika kita menerimanya dengan iman. Jadi ketika dengan iman dia hidup di dalam hati kita, maka hukum Yahwa terukir dalam hati kita. Dan kita akan menjaga hukum tersebut, karena hukum tersebut merupakan bagian dari diri kita. Kita satu dengan Yahwa, sama seperti Yahuswa. Dan seperti itulah seharusnya. Kita jadinya sebagaimana doa Yahuswa. Oke, saya mengerti Doni. Perjanjian lama dilakukan manusia hanya sebagai rutinitas mereka saja. Ya, betul. Tapi sekarang, setelah ribuan tahun mencoba menjaga hukum-hukum Yahwa dengan kekuatan kita sendiri, manusia akhirnya sadar bahwa hal itu tidak bisa dilakukan. Dan datanglah perjanjian baru, dengan iman dalam jasa dan darah Yahuswa. Hukum Yahwa tertulis dalam hati kita. Itulah yang menjadikan kita tetap bisa memelihara hukum-hukum tersebut, karena ketaatan masih dibutuhkan. Perjanjian baru tidaklah mengubah hukum Yahwa, tetapi justru melengkapi kita dengan kekuatan untuk mematuhinya. Oke, sekarang secara singkat, apa yang Doni akan sampaikan pada orang-orang yang mengatakan bahwa perjanjian lama adalah 10 perintah? Dan karena itu sudah dipakukan di atas salib, maka itu sudah tidak mengikat lagi alias tidak berlaku lagi. Ya, saya akan meminta mereka untuk membaca dalam kitab Roma pasal 3, di mana Paulus menjelaskan hal ini di ayat 31. Ia menetapkan prinsip penting ketika dia menanyakan, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Kemudian dia menjawab pertanyaannya sendiri dan menyatakan dengan tegas, sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Semua itu karena Yahuswa. Kuasanya, kebenarannya, bahkan imannya sendiri diberikan kepada kita sebagai karunia. Apa yang orang-orang perlu pahami adalah perjanjian baru tidak mengubah hukum Yahwa. Justru pada perjanjian baru itu kita ditolong oleh kuasa Yahwa untuk membantu kita mematuhinya. Kitab Wahyu merujuk Yahuswa sebagai anak domba yang disembelih dari sejak dunia diciptakan. Ada banyak tujuan yang tergambarkan pada istilah sederhana ini. Nah, selain Yahwa memiliki rencana untuk menebusan kita, masih ada kebutuhan lain. Apalagi yang Anda lihat di sana, Doni? Ya, ayat ini mengungkapkan bahwa perjanjian baru anugerah yang diberikan melalui kematian Yahuswa. Hidup dari sejak dunia diciptakan. Jadi adalah rencana Yahwa bagi bangsa Israel untuk mematuhi hukumnya melalui iman kepada Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan itu. Perjanjian lama gagal karena mereka bersikeras melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. Padahal mereka seharusnya melakukannya di dalam iman pada jasa Sang Penebus yang telah dijanjikan itu. Kitab Ibrani bahkan menegaskan bahwa Abraham mewarisi janji dengan iman dan bukan oleh perbuatan. Dengan kata lain, Abraham dinyatakan saleh karena imannya atas janji-janji Yahwa. Dia berada di bawah perjanjian baru. Itu sangat membantu sebagai contoh prakeluaran, Doni, ya. Saya pikir kita semua akan setuju bahwa tidak ada keselamatan di dalam perjanjian lama. Tidak ada yang bisa dibenarkan atas dasar perbuatan daging. Ya, tepat sekali. Hanya dengan hidup di dalam iman pada Yahuswa dalam perjanjian baru, kita mendapatkan penyelamatan. Dan itulah yang disebut sebagai kebenaran melalui iman. Ya, jika kita menerima Yahuswa dalam hati kita, membiarkan keinginannya membimbing kita dalam segala hal, hidup kita akan menyerupai hidupnya, menjadi pembawa pesan kehendak Sang Bapa. Kemudian doa kita akan seperti doanya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Indah sekali, Doni. Sungguh indah sekali. Dan itulah satu-satunya jalan melalui iman pada Sang Juru Selamat. Baik para pendengar, segmen Surat Masuk Harian kita sampai di sini. Dan jika Anda punya pertanyaan, komentar, atau bahkan permintaan doa, segera kirimkan pada kami. Kami selalu senang mendengarkan apapun dari para pendengar sekalian. Silakan buka website kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Jika kami tidak bisa menjawab langsung pertanyaan Anda, silakan cek jawaban kami di bagian tanya jawab di website kami. Kami akan berusaha sebisa mungkin menjawab semua pertanyaan yang ada. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah Elohim Mikarov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Tidak ada satu situasi pun dalam kehidupan ini yang tidak memiliki jalan keluar. Bapa Yahwa sudah menyediakan janji-janji yang bisa dipegang dalam setiap keadaan.
Selama Perang Dunia Pertama, Brigade Infanteri ke-91 dari Tentara Ekspedisi Amerika Serikat memiliki seorang komandan yang percaya pada kekuatan janji-janji Yahwa. Dia memberi masing-masing prajurit dalam komandonya sebuah kartu kecil yang di dalamnya ada tulisan Kitab Mazmur pasal 91, nomor yang sama dengan nomor brigade mereka. Setiap hari mereka membacakannya bersama dan mengklaim janji-janji yang tertulis di situ melalui doa. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Yahwa ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Setelah itu, Brigade ke-91 bertempur di 3 pertempuran paling berdarah dari Perang Dunia Pertama. Unit Amerika lainnya yang bertempur dalam pertempuran yang sama ini mengalami korban hingga 90%. Tetapi Brigade ke-91 tidak mengalami satupun korban yang terkait dengan pertempuran. Dan itu bukanlah yang terakhir kalinya ada tentara dalam bahaya yang mengklaim janji-janji ilahi. Seorang pilot pesawat tempur dalam Perang Dunia Kedua ditembak jatuh dan dikurung di kamp konsentrasi. Suatu hari setelah hampir 2 tahun menjadi tawanan perang, dia mendongak dan melihat langit yang dipenuhi dengan pesawat B-24 dan B-17. Para tahanan mulai berteriak dengan gembira, berharap akan segera dibebaskan. Namun, kegembiraan mereka segera berubah menjadi teror karena mereka menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan hidup dan merasakan kebebasan karena pesawat-pesawat pengebom itu bisa saja mengenai mereka. Pilot itu yang berada di ruang perawatan pada saat itu segera melompat ke bawah meja besi. 2 tentara lainnya berdesakan mengikuti dia. Seorang tentara muda beragama Yahudi dan seorang lagi beragama Katolik. Dalam ketakutannya, pikiran pilot itu mengingat Yahwa dan dia mulai membaca Mazmur pasal 91. Pria Yahudi di sampingnya pun turut menimpali dan berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang." Tentara Katolik itu juga berdoa, "Tuhan, saya tidak mengingat itu dalam hati saya. Tapi amin, amin, amin." Ketika pertempuran berakhir, kamp konsentrasi, ruang tahanan, barak, dan semua bangunan yang ada di lokasi itu telah hancur menjadi tumpukan puing. Yang tersisa hanyalah sebuah meja besi, tempat berlindung 3 pemuda yang mengklaim janji-janji dalam kitab Mazmur pasal 91 itu. Mereka mengklaim janji-janji Yahwa dan dia mendengar serta menepati janji-janjinya kepada mereka. Apakah Anda takut? Apakah Anda memerlukan pertolongan? Apakah Anda membutuhkan bimbingan? Klaimlah sebuah janji. Yahwa berdiri di belakang setiap janji yang telah dia buat dan dia akan menepati janji-janjinya kepada Anda. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Oke Doni dan para pendengar, Jody Picoult dalam bukunya My Sister Keeper menulis pernyataan sederhana tapi maknanya dalam. Ia menulis, "Kamu tidak mencintai seseorang karena mereka sempurna. Kamu mencintai mereka justru karena mereka tidak sempurna. Dan begitulah Yahwa mengasihi kita. Seperti setiap orang tua yang mencintai anaknya, yang melihat ada bahaya yang mengancam anaknya, Yahwa akan meneriaki kita sekeras mungkin agar kita memperhatikan, agar kita bisa sadar dan bersiap dan sepenuhnya berserah diri padanya." Iya, benar Mario. Saya pernah mendengar dari seorang sarjana Alkitab, Dr. Leslie Harding. Nah, dia mengatakan, saya sering mendengar mahasiswa saya mengatakan bahwa membaca Alkitab tidak menyenangkan, karena itu akan menjatuhkanmu. Rupanya ini adalah frasa yang digunakan oleh para remaja di tahun 1970 di Amerika Serikat. Mereka tidak suka dijatuhkan atau dikritik. Tetapi kemudian Dr. Harding berkata, "Ya, jika kamu seorang pembunuh, Alkitab akan memberitahu Anda bahwa membunuh orang lain itu salah. Jika Anda pembohong, Alkitab akan memberitahu Anda bahwa tidak jujur itu adalah salah.
Tetapi jika Anda melakukan sesuatu yang akan membuat Anda keluar dari surga, tidakkah Anda ingin tahu? Ya, saya juga mau tahu, Doni. Jika seseorang berada dalam bahaya yang mematikan, Anda tidak membantu mereka dengan berdiam diri karena takut menyakiti perasaan mereka. Dan itulah inti dari surat kepada gereja Laodikia. Jika kita tetap tidak sadar akan bahaya, jika kita terus berada di jalan yang kita lalui, dengan penuh percaya diri, kita merasa tahu segala sesuatu yang penting untuk keselamatan dan segala sesuatu yang lain otomatis akan menjadi salah. Jika kita terus memberitahu diri kita bahwa kita kaya secara rohani dan berkembang dengan pengetahuan dan tidak membutuhkan apa-apa lagi, maka itu akan membuat kita tidak sadar. Terlalu beresiko. Kita sudah terlalu dekat dengan kesudahan zaman dan kita tidak boleh terus berada dalam kebutaan seperti itu. Ya, kita betul-betul sudah dekat dengan kesudahan zaman, Doni. Saya ingat pada tanggal 24 Oktober 2017, News Corp Australia Network menulis artikel yang dikutip dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang mengatakan tentara mutan adalah ancaman. Ia menyebut itu lebih berbahaya daripada bom nuklir, dan dia menambahkan bahwa nanti tentara mutan tersebut akan menjadi nyata. Apa? Maksud Anda seperti cyborg atau sejenisnya? Hollywood sepertinya pernah membuat film seperti itu, Mario. Universal Soldier kalau tidak salah. Ya, betul. Kita tidak punya waktu untuk menjelaskan itu sekarang, Doni. Tapi lihat, ini adalah hal serius. Menurut Putin, pasukan pembunuh terlatih, pembunuh yang tidak punya rasa takut atau rasa sakit, kemungkinannya akan sangat nyata karena para ilmuwan hampir memecahkan kode genetik yang akan membuat mereka menciptakan seorang manusia dengan karakteristik sesuai rancangan. Hal tersebut akan menjadi hal aneh yang akan terjadi di dunia. Kebanyakan dari kita tidak tahu menahu soal itu. Ya, kita sedang hidup di masa yang aneh. Ya, benar-benar aneh dan tidak seorang pun dari kita mampu mengatakan bahwa pesan kepada orang-orang Laodikia berlaku juga kepada mereka. Tapi tidak untuk saya. Pertobatan dan penyerahan diri pada Yahwa adalah satu-satunya hal yang akan membuat siapapun dapat melewatinya. Dengar, ketika sangkakala mulai berbunyi dan sepertiga dari pohon dan rembutan hijau terbakar, masa itu akan menjadi masa yang menakutkan. Dunia akan menghadapi bencana kelaparan yang akan segera terjadi setelah peristiwa itu. Dan itu barulah permulaan. Setelah itu akan lebih buruk lagi. Jauh lebih buruk. Ketika pelayaran global dihancurkan selama sangkakala ketiga, dan semua kekacauan dan penderitaan yang diakibatkan oleh gelombang pasang yang melanda pedalaman, hanya pengetahuan pribadi Anda tentang kasih Yahwa yang akan membuat kita semua lolos dari bencana tersebut. Tidak akan ada yang berkata, saya kaya. Kekayaan saya bertambah dengan banyak barang-barang. Anda tidak memiliki apapun yang saya inginkan. Orang-orang kemudian akan sadar bahwa itu adalah kemiskinan rohani. Tetapi banyak orang yang akan terlambat menyadarinya. Itu hal yang serius, Maria. Tapi itu benar. Ya, di masa-masa yang masih relatif damai ini adalah saat di mana kita harus berpaling kepada sang saksi yang sejati, menerima koreksi melalui ilham firman-Nya, dan bertobatlah. Jika Anda berpikir itu tidak masuk akal dalam pikiran Anda, maka terimalah dengan iman. Dia tahu apa yang ada dalam firman-Nya. Ya, benar Mario. Dia tidak akan menjatuhkan Anda. Dia berusaha menyelamatkan Anda. Sekarang adalah kesempatan kita untuk meninggalkan Laodikia dan bergabung dengan Gereja Kasih Persaudaraan, Gereja Philadelphia. Hanya bila kita memiliki hukum kasih yang tertulis di dalam hati kita, hanya bila kita menerima Yahwa di dalam firman-Nya, kita semua akan melewati masa-masa sulit itu. Anda tidak perlu mempersiapkan diri, karena kebenarannya adalah Anda tidak bisa. Tetapi Anda perlu membuat pilihan sadar untuk memilih menerima karunia kebenaran Yahusua sebagai pengganti pakaian kotor Anda. Pilih hari ini. Biarkan Dia memeluk Anda di dalam kemurniannya dan melingkupimu dengan jubah putihnya yang berkilauan. Albert Hubbard pernah berkata, seorang teman adalah seseorang yang tahu segalanya tentang Anda dan masih mencintai Anda. Itulah Yahusua. Dia tahu semua tentang Anda. Dia tahu setiap dosa rahasia, setiap perjuangan pribadi, setiap pikiran tersembunyi, dan Dia tetap mengasihi Anda. Baiklah para pendengar, bergabunglah dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC,
kunjungi situs kami di world-chance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut sang juru selamat yang segera kembali.